Terima kasih hatur nuhun karena kehadiran semuanya pada acara saat ini. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan latar belakang kenapa melakukan penelitian dan pengabdian pada saat ini. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kita bisa bersyukur di tempat ini. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pengikutnya supaya kita capai akhir zaman. Di sini latar belakang pengabdian ini adalah yang pertama rasa ingin tahu, yang kedua permasalahan, fenomena, dan yang ketiga tugas dan tanggung jawab. Rasa ingin tahu yang pertama, manusia diciptakan Allah dengan akal dan pikiran. Nah, di sini dengan akal dan pikirannya manusia itu mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi, di mana rasa ingin tahu itu mereka muncul ketika melihat yang pertama fenomena-fenomena, terus ada permasalahan dan sebagainya. Kita lihat pada zaman dahulu orang melihat fenomena, ada misalnya pelangi, maka kalangan raja atau pimpinan di sana menyatakan bahwa pelangi itu adalah putri yang lagi mandi pada saat itu. Tetapi ada yang orang cukup dengan pernyataan itu, ada juga orang yang penasaran dengan hal tersebut. Maka di situ orang yang penasaran dia mencari apa itu pelangi. Nah, dengan terus mencari ternyata pelangi itu adalah biasan cahaya dari sinar putih yang dipancarkan oleh matahari. Nah, langsung pada permasalahan saat ini. Di sini sebetulnya ada sedikit permasalahan di mana bangsa Indonesia ini adalah negara agraris dan negara yang bisa menghasilkan tanaman. Kopi salah satu komoditi yang cukup bisa dikembangkan di Indonesia. Nah, untuk mengeringkan, karena kopi itu kalau tidak kering itu tidak bisa dikonsumsi, maka biasanya orang itu menggunakan sinar matahari untuk mengeringkan kopi tersebut. Tetapi dengan sinar matahari perlu waktu yang cukup lama dan juga ada beberapa permasalahan. Ketika malam hari kita tidak bisa mengeringkan kopi ini, dan ketika hujan dan ada masalah-masalah yang lain, itu bisa mengakibatkan kegiatan pengeringan yang nantinya akan menjadikan kopi itu bermanfaat. Nah, itu tidak bisa kita lakukan. Maka di sini saya bekerja sama dengan Pak Ade sebagai dosen teknik, ingin memecahkan permasalahan itu sebagai manusia yang ingin, karena manusia itu pada dasarnya manusia itu bisa bertahan atau bisa berkembang dengan alatnya. Nah, di sini maka dengan terwujudnya alat roasting kopi ini, nah di sini kami akan menjelaskan bagaimana kegiatan atau pengeringan kopi tersebut. Nah, itu mungkin pemaparan saya, dan yang terakhir tugas dan tanggung jawab. Di sini saya sebagai dosen juga Pak Ade ada 3 tridharma dalam perguruan tinggi. Yang pertama mengajar, yang kedua penelitian, dan yang terakhir adalah pengabdian. Nah, ini mungkin hasil penelitian kami di kampus, dan setelah penelitian ini maka kami wujudkan dalam satu pengabdian pada masyarakat, bahwa ilmu
walaupun sedikit kita manfaatkan supaya kita bisa berbagi dengan yang lain. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk masalah teknis, nanti Pak Ade yang akan menjelaskan bagaimana sistem kerja dan pengeringan dari alat roasting ini. Itu saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Ardiana. Saya akan melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat tentang penerapan mesin roasting kopi sebagai peningkatan kualitas produk usaha Kopi Leuweung di Kelurahan Maribel, Kabupaten Ciamis. Dengan ini saya akan memperagakan bagaimana caranya sistem kerja dari mesin roasting kopi ini. Pertama-tama adalah masukkan kopi pada bagian hopper. Ini bagian hopper ya, ada pintunya. Oke. Yang kedua adalah nyalakan mesin. Untuk apa? Untuk memutarkan bagian pemanggangan. Nah, ini adalah bagian pemanggangannya. Silakan dinyalakan. Di sini ada motor listrik dengan daya 1 HP atau kurang lebih 764 watt. Ditambahkan dengan speed reducer. Itu bisa bermanfaat untuk mengurangi RPM. RPM yang tadinya 1400 RPM dikurangi menjadi 300 RPM. Dengan ini pemanggang akan berputar. Setelah berputar, kita akan memanaskan bagian pemanggangannya. Nyalakan api. Kemudian api kedua. Kita setting yang kecil dulu ya. Nyalakan kedua api dari kedua tungku. Kemudian perbesar volume. Ini adalah proses tata cara pengawangannya. Dengan 2 titik tungku akan menyebabkan dan mengakibatkan bahwa putaran dari pemanggang akan lebih sempurna dalam proses pemanggangannya. Untuk melihat hasilnya, hasil dari pemanggangan, kita buka bagian output dari mesin ini dengan membuka pintunya. Dan hasilnya kita bisa lihat pemanggangannya sangat sempurna. Silakan siapa yang akan mencoba? Silakan. Ada pertanyaan? Ada yang belum mengerti bagaimana cara proses untuk mengoperasikan mesinnya? Ya, Pak. Gampang ya? Mudah ya? Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dengan Mitra Kopi Leuweung dari tim pengabdian penerapan roasting kopi sebagai peningkatan kualitas produk usaha Kopi Leuweung di Kelurahan Maribel, Kabupaten Ciamis. Ini ketua penelitian sama Mitra Kopi Leuweung. Ya, ini simbolis ya. Ini hasil dari mesin roasting ini. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.